Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Hadis Arba'in Nawawiyah karya Asy-Syaikh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan bagi Anda yang menyaksikan kajian lewat media, baik media JKK ataupun Humairah Channel, Anda bisa mengikuti dengan menyimak dan membeli matan daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang kedua, hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral khufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini disebut dengan hadis Jibril. Karena hadis ini bercerita tentang Jibril. Dan hadis ini disebut induk hadis. Kalau Al-Quran itu ada induknya. Dan induk Al-Quran adalah suratul Fatihah.
Maka dalam hadis juga ada induknya, dan induk hadis itu hadis Jibril, di mana seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengacu kepada hadis Jibril, sebagaimana seluruh Al-Qur'an mengacu kepada surah Al-Fatihah. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung sekali, karena kita sedang mempelajari induk daripada Islam, hadis Jibril alaihi salam. Hadis ini ada kisah sedikit. Jadi dahulu ada seorang alim namanya Yahya ibn Ya'mur. Yahya ibn Ya'mur ini seorang tabi, dan dia orang Basrah. Di Basrah itu ada orang sesat namanya Ma'bad al-Juhani. Dialah pendiri kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Jahmiyah pendirinya Jaham ibn Safwan. Kalau pendiri Mu'tazilah siapa? Wa'il ibn Atta. Tapi kalau pendiri Qadariyah namanya Ma'bad al-Juhani. Dia tinggal di Basrah dan banyak murid-murid. Sehingga Yahya bin Ma'mur ini dia bercerita, dan cerita ini ada pada Sahih Muslim. Dia mengatakan, ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi, saya, katanya Yahya bin Ya'mur ini, berdua bersama Humaid ibn Abdurrahman, ingin melaksanakan umrah dan ingin bertanya tentang pemikiran Ma'bad al-Juhani kepada para sahabat yang masih hidup di Mekah. Berangkatlah keduanya. Kemudian sesampainya di Mekah berjumpa dengan Abdullah ibn Umar. Kemudian keduanya bercerita kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Di Basrah, wahai Abdullah bin Umar, telah tampak seorang manusia, maksudnya siapa? Ma'bad al-Juhani. Dia membaca Al-Quran. Orang-orang ini membaca Quran kepada Ma'bad al-Juhani dan mengambil ilmu dari dia. Kemudian Ma'bad al-Juhani ini menciptakan sebuah pemahaman annal qadara alla qadara wa annal amra unufun, bahwa di dunia ini tidak ada takdir, dan semua perkara itu semua baru, Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Jadi kelompok ini menghapus tentang pengetahuan Allah. Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali kalau sesuatu itu terjadi. Inilah pemahaman Qadariyah. Maka kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Yahya ibn Ya'mur dan juga Humaid ibn Abdurrahman ini, beliau mengatakan, fa idza lakita ulai fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni. Wahai Yahya bin Ya'mur, kalau engkau mendapati orang yang punya pemahaman seperti ini, atau manusia-manusia yang punya pemahaman seperti ini, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dari diriku. Kemudian kata Abdullah bin Umar, walladhi yakhlufu bihi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban
fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, dan demi sumpah daripada Abdullah bin Umar, kalaulah salah seorang di antara mereka pengikut Ma'bad al-Juhani ataupun Ma'bad al-Juhani sendiri memiliki gunung Uhud semua emas, kemudian diinfakkan semuanya demi Allah, Allah tidak akan menerima infaknya sedikit. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membacakan hadis yang didengar dari bapaknya sendiri, siapa? Umar Ibnul Khattab. Kemudian membaca hadis Jibril ini sampai kepada ketika Jibril bertanya tentang soal iman, salah satunya antu'mina bil qadari khairihi wa syarr, hendaklah dia beriman dengan takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Baik. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk-duduk ini, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki ini syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ri, penampilannya bersih. Kenapa? Karena rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas debu. Padahal mereka hidup di padang pasir. Kalau orang tidak pakai imamah, tidak pakai serban, kemudian terkena hempasan angin padang pasir, minimalnya akan ada debu di rambutnya kan? Tapi orang ini tidak ada debu di rambutnya, semua hitam mengkilap. Kemudian juga bayadi thiyabi, syadidu bayadi thiyab, bukan hanya itu saja, pakaiannya itu putih semuanya, tidak ada bekas debu sama sekali, seolah-olah orang ini baru mandi dan baru memakai pakaian yang bersih. Masalahnya la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas safar, wala ya'rifuhu min ahad, dan satu pun di antara kami tidak kenal dia. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wala ya'rifuhu min ahad, tidak ada satu pun di antara kami yang kenal dia? Artinya bahwa kalau dia orang jauh, berarti dia seorang musafir, minimalnya ada bekas safarnya, entah rambutnya ada debunya atau pakaiannya ada debunya, tapi tidak ada debu sama sekali. Kalau memang orang dekat, mungkin dia mandi, nyisir, pakai pakaian bersih, kenapa pula kami tidak kenal? Masalahnya karena Umar bin Khattab menjelaskan kebiasaan para sahabat Nabi SAW, apabila ada tamu datang atau orang yang baru pertama datang ke majelis Nabi, maka pasti dikenalkan. Kalau dia orang yang dikenal, pasti dikenalkan. Ya Rasulullah, ini baru datang orang yang baru masuk Islam, namanya si Anu dari kabilah Anu. Sekarang bagaimana para sahabat mau mengenalkan orang ini sementara tidak ada yang kenal satupun? Makanya Umar bin Khattab mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad. Yang lebih mengherankan lagi, hatta jalasa ilan nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sudah akrab orang ini dengan Nabi. Dia datang ke hadapan Nabi, lutut dia nempel dengan lutut Nabi dan tangan dia diletakkan di paha Nabi. Sementara sahabat tidak kenal dia. Kalau memang dia orang jauh, seorang musafir, harusnya ada bekas safar. Kalau memang dia dekat, harusnya dikenali. Ini tidak ada bekas safar dan tidak dikenali. Heranlah para sahabat ini. Dan kenapa Jibril
datang dalam bentuk seperti ini dan tidak menggunakan serban. Kenapa saya katakan tidak menggunakan serban? Karena sifat rambutnya dijelaskan. Apa? Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya sangat hitam, menunjukkan tidak pakai serban. Pertanyaannya, kenapa tidak pakai serban? Orang Arab itu terbiasa mereka pakai serban untuk melindungi debu, untuk melindungi panas, ya kan? Untuk melindungi sinar matahari. Karena serban itu adat. Kecuali kalau kita niatkan mencontoh Nabi jadi ibadah. Kalau hanya pakai saja, itu adat kebiasaan orang Arab. Supaya tidak dikira Jibril datang kepada Rasul, sahabat mengira dia orang jahat yang hendak menyakiti Nabi. Sebab kalau dia pakai serban, kemudian ditutup matanya, sementara tidak ada satupun yang kenal dia, jangan-jangan dia datang membuat jahat, dekat-dekat dengan Nabi lagi. Ketika Jibril tidak pakai serban, kemudian rambutnya nampak dan bersih, berarti yang datang ini bukan orang kaleng-kaleng nih. Ini rapih dan orang-orang sopan ini. Makanya sahabat Nabi SAW tidak curiga sama sekali. Cuman mensifatkan bagaimana sifat fisiknya dan sifat sahabat yang tidak kenal dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anehnya lagi begini. Ini Jibril ini datang dalam bentuk talabul ilmi, mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu berpakaian ketika bertalabul ilmi. Harus bersih, harus rapi, kan itu ya. Dia mencontohkan sebenarnya kepada kita, beginilah sosok seorang talabul ilmi. Jadi sosoknya seorang talabul ilmi, tapi pertanyaannya pertanyaan badui. Kenapa? Karena tidak menyebut ya Rasulullah. Tidak ada sahabat yang mengatakan ya Muhammad. Sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah pasti menyebut ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, dan tidak berani mengatakan ya Muhammad. Yang berani mengatakan ya Muhammad ini orang Badui. Masalahnya ada masalah lagi. Cara bertanyanya seperti orang Badui, tapi pertanyaannya seperti mahasiswa, orang cerdas. Gitu. Jadi cara bertanyanya itu seperti orang Badui, ya Muhammad. Tapi isi pertanyaannya ini bukan orang Badui. Yang lebih mengherankan lagi, ketika Jibril bertanya kepada Rasul, kemudian dijawab, apa kata Jibril? Shadaqta, kau benar. Ini kan pertanyaan ngetes namanya. Kalau memang dia orang Badui, dengan menyebutkan ya Muhammad, tidak mungkin dia mengatakan shadaqta. Orang Badui orang bodoh. Berarti di sini Jibril datang untuk supaya setiap pertanyaannya betul-betul diperhatikan, didengar para sahabat, karena sahabat itu paling senang kalau ada orang Badui datang bertanya, karena pertanyaannya aneh-aneh orang Badui itu yang tidak terpikir para sahabat itu ditanyakan oleh orang Badui, sehingga kalau ada orang Badui bertanya kepada Rasul, sahabat senang walaupun mereka kasar gitu ya, karena mereka dapat ilmu. Baik, ini gambaran tentang hadis Jibril. Ada faedah yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini. Tidak semua saya jelaskan, karena nanti akan ada penjelasannya di hadis-hadis berikut. Seperti pertanyaan Islam. Apa itu Islam? Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nanti ada di hadis berikutnya. Hadis Umar juga nanti. Hadis yang hadis Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar, anaknya Umar. Pada hadis ketiga nanti dijelaskan tentang Islam. Jadi kita lewat saja penjelasan ini. Nanti terulang-ulang kan. Tetapi yang ingin saya jelaskan beberapa poin dari hadis Jibril ini. Pertama, mengenal siapa Jibril. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua,
Kita akan bicara bagaimana wahyu itu turun kepada Rasul. Karena ini kan Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk manusia, kemudian menyampaikan wahyu. Kemudian yang ketiga, tentang tariqah, cara bagaimana Jibril memahamkan manusia dengan pertanyaan. Berarti pentingnya soal pertanyaan ini. Bagaimana pandangan Islam tentang pertanyaan, soal. Kemudian yang terakhir adalah tentang rukun iman dan tanda-tanda kiamat. Poin pertama, siapa Jibril? Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau cinta dengan hambanya, yang pertama dipanggil itu Jibril. Da'a Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku suka dengan si A, maka kau harus suka dengan dia. Kemudian Jibril setelah kemudian diperintah Allah untuk suka kepada hamba yang Allah sukai, maka Jibril akan menemui seluruh malaikat yang ada di langit dan mengatakan, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Para malaikat, ini Allah suka dengan hambanya yang satu ini, maka kalian semua harus cinta dengan dia. Biasa. Makanya penting dalam hidup ini bagaimana mendapatkan kecintaan Allah, bukan bagaimana mencintai Allah. Asya'nu, perkara itu kaifa tuhab wa laisa tuhib. Jadi perkara itu bagaimana kita dicintai, bukan mencintai. Sebab kalau mencintai bisa bertepuk sebelah tangan, namanya mencintai. Saya cinta dia, belum tentu dia cinta kita kan. Makanya ada istilah kullu yadda'in waslan bil laila wal laila la tukir waslan bidzaka, kata. Semua mengaku cinta kepada si Laila itu. Si Laila berlepas diri pula dari cintanya. Bertepuk sebelah tangan namanya. Makanya perkara itu bukan bagaimana mencintai, tapi bagaimana dicintai. Kalau perempuan mencintai antum, antum tinggal kasih pilihan, ya kan? Balas cintanya atau tolak cintanya. Tapi kalau antum yang mencintai dia, dia yang membuat pilihan. Dia menjawab cinta kita atau menolak cinta kita, kan gitu. Artinya bahwa ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita memang hamba yang dicintai Allah. Ketika itulah Allah akan panggil Jibril, Jibril, aku cinta dengan dia. Maka cintai dia. Habis itu Jibril ngomong di depan malaikatnya, malaikat, Allah cinta si Anu, kalian harus mencintai si Anu. Masya Allah, luar biasa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihi salam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasul dalam bentuk yang paling indah, yang paling bersih, tidak menakutkan manusia. Begitulah Jibril alaihi salatu wassalam kalau menemui Rasul pasti akan dipilih bentuk yang paling indah, yang paling ganteng, yang paling tampan dan tidak menakutkan. Salah satunya kisah ketika perang Khandaq. Selesai menang kaum muslimin, tiba-tiba Jibril datang kepada Rasul menunggang kuda dalam bentuk seorang sahabat muhajirin yang sangat-sangat tampan, namanya Dihya ibn Khalifah al-Kalbi, atau disebut dengan Dihyatul Kalbi.
Muhajirin paling ganteng nih Pak. Kalau dia safar ke Syam berniaga, wanita-wanita Syam itu semua akan terbelalak matanya kalau melihat Dihya. Saking gantengnya Dihyatul Kalbi. Tengokin saja wanita-wanita Syam itu kalau Dihyatul Kalbi datang. Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf, mak-mak itu lagi pegang pisau sama buah-buahan. Faqatta'na aydiyahun. Tiba-tiba mereka mengiris-iris jari-jari mereka dan tidak terasa irisannya karena terpukul dengan kegantengan Nabi Yusuf. Lah Dihyatul Kalbi itu, ya tentu Nabi Yusuf jauh lebih ganteng daripada Dihya. Tetapi kalau khusus para sahabat, dia yang paling ganteng. Lah Jibril itu kalau datang dalam bentuk Dihya, datang di atas kuda, Nabi di bawah, Jibril di atas, dalam bentuk Dihyatul Kalbi. Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan. Aisyah merasa heran, macam mana Nabi diperintah sahabat. Dan Aisyah kan nggak tahu itu Jibril. Oh, bagaimana Rasul diperintahkan oleh sahabatnya? Harusnya Rasul yang merintahkan sahabatnya. Karena Dihya yang merupakan jelmaan Jibril ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, kenapa kau letakkan pedang-pedang sementara para malaikat belum meletakkan pedang? Pergi kau ke Bani Quraidah, serang Bani Quraidah, jangan sholat asar dia jalan kecuali sampai di Bani Quraidah." Maka Rasul mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Serang Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah, karena mereka telah berkhianat dan merobek perjanjian. Aisyah radhiyallahu anha setelah kemudian Dihya ini pergi, bertanya, heran gitu ya, bisa ada sahabat memerintahkan Nabi dan Nabi nurut. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, dia adalah Jibril. Apakah engkau melihatnya?" Kata Aisyah, "Ya, aku melihat." Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Karena engkau sudah melihatnya, maka engkau akan buta di akhir hayatmu. Karena engkau sudah melihatnya, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat." Maka benar, Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayatnya ketika sudah tua renta, buta dia akibat melihat Jibril tadi. Dia pun memegang-megang semua barang-barang di rumahnya. Setiap ada barang ini, pembantuku, ambil barang sedekahkan sana. Cari-cari lagi, dapat barang lagi, pembantuku, ambil barang ini sedekahkan sana. Sampai satu rumah habis disedekah. Pembantunya mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, tidak ada barang lagi yang disedekah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi al-akhiratu khairun laka minal ula." Akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia, kata Aisyah. Pertanyaannya, kenapa Maryam? Kan Maryam bukan hanya melihat Jibril, berjumpa lagi dengan Jibril. Ketika Maryam keluar dari mihrabnya, dihadang laki-laki tampan sekali dalam bentuk laki-laki yang beradab. Tapi Maryam wanita suci dan mengatakan, "A'udzu billahi min in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa, pergi menghindar dariku. Kenapa Maryam mengatakan in kunta taqiyya? Karena Jibril dalam bentuk sosok seperti orang alim, orang takwa, orang soleh. Kalau Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk buruk, tentu Maryam mengatakan, "A'udzu billahi min in kunta syaitan," kan begitu. Iya. Aku berlindung dari kamu kalau kau setan, kan begitu. Berarti Jibril datang kepada Maryam itu dalam bentuk beradab. Sama ketika Jibril berjumpa dengan Rasul. Tapi kenapa Maryam tidak buta? Ini tentu beda. Ini kan bercerita tentang umat Nabi.
Sementara Jibril datang kepada Maryam hendak memberikan ruh Isa bin Maryam. Memang diperintah untuk berjumpa dengan Maryam, tapi Aisyah ini melihat, dan dialah satu-satunya wanita yang melihat Jibril. Tidak ada satupun wanita yang pernah melihat Jibril dalam bentuk seperti itu. Kalau sahabat banyak, ini hadis Umar bin Khattab kan melihat semua, tapi wanita satu-satunya yang melihat Jibril dalam bentuk Dihyatul Kalbi adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Jibril sendiri, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, di antara tugas-tugas yang paling besar adalah inzal al-wahyi, menurunkan wahyu. Semua para nabi dan rasul, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada setiap para nabi dan rasul, maka perantaranya adalah Jibril, termasuk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menurunkan wahyu, tetapi juga taudihul wahyi, menjelaskan wahyu. Seperti hadis Jibril ini dijelaskan. Bukan hanya taudihul wahyi, murajaatul wahyi, murajaah juga. Makanya Rasul kalau bulan Ramadan datang Jibril murajaah Quran. Jadi bukan hanya menurunkan wahyu, dijelaskan juga wahyu itu, murajaah juga wahyu itu. Jibril alaihi salatu wassalam itu. Kemudian juga di antara tugas-tugasnya adalah Jibril itu menolong umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Perang yang tidak disangka-sangka akan terjadi peperangan. Karena Rasul kan nggak mau perang asalnya, mau mengambil hartanya Abi Sufyan untuk mengganti harta yang diambil orang-orang Quraisy karena mereka merampas muhajirin yang hijrah. Hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasul hendak mengganti dengan dagangan Abi Sufyan yang datang dari Syam menuju Madinah. Karena memang rutenya tidak ada lagi jalan kecuali harus lewat Madinah. Baik dari Mekah ke Syam atau dari Syam ke Mekah mesti lewat Yathrib. Tapi Abi Sufyan cerdas. Ketika dia melihat gerak-gerik dan mata-matanya bercerita bahwa dia akan diserang dan dia akan diambil hartanya, dia mengutus seorang laki-laki namanya Dhobdhob. Namanya Dhobdhob. Si Dhobdhob ini pemacu kuda terhebat di zaman jahiliyah. Bayangkan perjalanan Madinah Mekah, dia bisa ditempuh 3 hari. Padahal bisa seminggu lebih itu. Seperti apa kecepatan kudanya itu ya Dhobdhob. Sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal bahwa seluruh harta orang-orang Quraisy akan diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Abu Jahal. Disiapkanlah 1000 pasukan bergerak ke Madinah. Berjumpalah di Uhud. Melihat sedikit pasukan, Nabi berpikir, sehingga wajar manusiawi takut kalah. Maka malam itu Nabi SAW berdoa. Salah satu doanya, Allahumma intahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok sedikit ini, gak ada lagi yang menyembah kamu. Ketika itulah Allah perlihatkan 1000 malaikat turun dipimpin oleh Jibril. Dan ketika terjadi peperangan, Allah tambah lagi dengan 3000 malaikat. Jadi 4000 malaikat. Ketika berkecamuk peperangan ditambah lagi 1000 malaikat. Berarti 5000 malaikat yang terlibat dalam perang Badar. Bi 5,000 minal malaikat. Dalam surah Al-Anfal Allah katakan Allah turunkan 5000 malaikat dipimpin oleh Jibril menunggang kuda namanya Haizub. Kudanya Jibril itu namanya Haizub. Makanya ketika para sahabat sudah berkecamuk dalam peperangan, mereka mendengar kudanya Jibril dan para malaikat mengatakan kaidum Haizub, kaidum Haizub, majulah wahai Haizub, majulah wahai Haizub. Dari sini kita tahu nama kuda Jibril namanya Haizub. Dan kudanya sangat putih dan bercahaya. Sampai ketika teriakan Jibril dalam perang Badar itu belum ditebas sudah mati kena teriakan.
Karena Jibril itu malaikat kuat. Makanya sering diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sebuah kaum. Ketika Allah mengutus 3 malaikat dalam bentuk manusia bertamu kepada Ibrahim, menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan juga cucunya Yakub, maka tugas yang lain Allah memerintahkan Jibril untuk menghancurkan kaum Lut, kaum Sodom. Dengan satu sayapnya ditancap, kemudian diangkat negeri Sodom, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi, akhirnya jadi bahrul mayit, laut mati sampai hari ini. Jadi Jibril itu ditugaskan bukan hanya itu saja, menghancurkan kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk juga mengirim ruh yang khusus. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala usap Adam di pundaknya, baru diciptakan itu, maka keluar dari pundak Adam itu ruh seluruh keturunannya sampai kiamat. Kemudian Allah letakkan ruh-ruh itu di alam arwah, kecuali ruhnya Isa bin Maryam dikecualikan, karena ruhnya Isa bin Maryam tidak akan diberikan kepada jasad oleh malaikat yang mengirim ruh, dan ini ruh khusus. Makanya yang diperintahkan mengantarkan ruh ini adalah malaikat Jibril. Jibril yang membawa ruhnya Isa bin Maryam, kemudian dimasukkan ke dalam Maryam. Adapun prosesnya sama dengan bayi-bayi yang lahir yang lain. 40 hari segumpal mani, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, 40 hari berikutnya ditiupkan ruh. Sudah 4 bulan tiupkan ruh. Catat rizkinya, kebahagiaannya, sul khotimah, husnul khotimah, semua dicatat. Jadi terkadang Jibril itu juga mengantarkan ruh, seperti disebutkan dalam surah Maryam tadi. Jibril menghadang Maryam kan itu, tapi Maryam karena wanita suci tidak tergoda dengan tampannya Jibril, justru mengatakan a'udzubillahi minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah kalau kau memang berpenampilan takwa, pergi kau. Baru Jibril mengatakan saya ini utusan Allah. Kemudian Jibril mengatakan saya ingin memasukkan ruh putramu ke dalam jasad. Dari sini tersesatlah orang-orang Nasrani dan menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena Maryam tidak punya suami. Lalu siapa suaminya? Jangan-jangan Allah. Berarti Isa itu anak Allah. Kita katakan bahwa Adam jauh lebih hebat dibandingkan Maryam. Adam keluar dari tanah, Isa keluar dari perut Maryam, sama dengan bayi-bayi yang lainnya keluar dari perut seorang wanita, rahim seorang wanita. Lebih hebat mana orang keluar dari tanah, yang satunya keluar dari perut ibunya? Ya lebih hebat orang keluar dari tanah lah kan gitu ya. Kenapa pula Adam tidak dikatakan Ibnullah? Padahal Adam lebih hebat dalam penciptaan dibandingkan Isa bin Maryam. Walaupun demikian Allah katakan inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Allah sanggup menciptakan orang tanpa ayah dan bapak Adam. Allah sanggup menciptakan tanpa ada ibu Hawa, dan Allah sanggup menciptakan tanpa bapak Isa bin Maryam. Lalu apa masalahnya? Kenapa dikatakan Ibnullah? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah pertama. Masalah yang kedua, pentingnya soal, sebuah pertanyaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya dari mana kau dapat ilmu, kata Abdullah bin Abbas, bilisanin Saul, karena aku suka tanya. Orang banyak tanya, banyak ilmu. Tetapi pertanyaan yang memang mencari ilmu, bukan pertanyaan yang takalluf, seperti pertanyaan Bani Israel kepada Musa tentang sapi betina itu, cemana warnanya, cemana usianya, cemana ini dan itunya. Takalluf itu tidak boleh seperti itu. Jadi pertanyaan yang memang
menghasilkan ilmu, karena soal pertanyaan itu miftahul ilmi, kunci dari terbukanya ilmu pengetahuan. Lihat beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika berada dalam penjara karena dia tidak mau melayani Zulaiha. Kemudian Zulaiha pun dicibir oleh wanita-wanita. Masa kok tuan kok suka sama budaknya, kata. Biasa mama kan gitu ya. buat kasus mama tuh. Jadi gara-gara kasusnya Zulaiha merayu Yusuf, Yusufnya tidak mau, akhirnya sampai sobek-sobek gitu ya, bajunya Yusuf dari belakang, dan itu menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau. Sebab kalau sobek dari depan berarti Yusuf yang memulai, sobek dari belakang berarti yang mulai si Zulaiha. Tersebar kasus ini ke mama. Mulailah mama ini kan, biasalah mereka itu kan keponya itu luar biasa gitu. Apalah Zulaiha, kok tuan kok suka sama budaknya. Zulaiha yang nggak tahu siapa Yusuf, diundanglah mama pejabat itu ke rumah, kasih pisau, kasih mangga, kasih apa, buah-buahan. Sob, keluar, kata. Pas keluar terbelalah semua diri sini, nggak tahu kan gitu. Ketika sudah heboh di mama pejabat ini, suami-suaminya takut nih. Nggak bisa. Yusuf ini akan mempermalukan kita. Kita buat kasus dengan pasal karet kayaknya. Harus dimasukkan penjara dia. Akhirnya masuklah Yusuf ke penjara. Dipenjarakan oleh para pejabat tuh gara-gara istri tuh, bayangkan. Kadang-kadang istri ini kalau nggak direm itu belum remnya itu. Masuklah ke penjara Yusuf. Ketika di penjara dia ketemu dua orang. Banyak kan orang di penjara kan bukan satu orang, banyak orang di situ. Disitulah kesempatan Yusuf berdakwah. Salah satu yang didakwahkan Nabi Yusuf, dia mengatakan, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Orang-orang yang di penjara, saya ingin tanya kepada kalian, apakah Tuhan-Tuhan yang jumlahnya banyak jauh lebih baik dibandingkan Allah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa? Kan bentuknya pertanyaan. Bertanya Nabi Yusuf. Karena terkadang pertanyaan ini lebih masuk ke dalam hati seseorang. Artinya bahwa thariqah bertanya ini thariqah para nabi. Atau contoh yang lain, Musa alaihi salatu wassalam ketika rihlah bersama Yusha ibn Nun menjumpai Khidir. Gara-garanya apa? Musa ini manusiawi walaupun dia nabi. Ketika ditanya, ya Musa, apakah ada orang alim yang lebih dari kamu? Sebenarnya Musa benar jawabannya, tidak ada. Benar, karena di zaman itu tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan Musa. Cuman masalahnya Musa lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya kan dia mengatakan insya Allah tidak ada, kan begitu? Musa main menjawab tidak ada, main tidak ada saja. Maka Allah mengatakan fa'atabahullah, Allah pun uji dia. Ada Khidir di sana, dia punya ilmu yang kau tak punya. Akhirnya Musa pun himmah talabul ilminya luar biasa. Dia ajak Yusha ibn, dia hanya minta kepada Allah, alamatnya di mana wahai Rabb, supaya aku berjumpa dengan Khidir. Kata Allah, kau berjalan saja sampai ketemu dua air lautan. Bawa ikan asin, ikan yang sudah dikeringkan itu, karena Musa itu kan orang Mesir, hidup di sana Firaun, dan orang Mesir biasa makan ikan. Bawa ikan asin, nanti ikan itu akan hidup. Kalau ikan itu hidup kemudian loncat, berarti sudah dekat. Antum kalau suruh nyari orang alamatnya kayak gini, ketemu nggak? Di mana nggak jelas, RT, RW, lurah, camat, mana pusing orang cari alamat kayak gini coba.
Makanya Musa tak berantah berapa tahun kan dia mencari Khidir itu. Alamatnya cuma gitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Musa berjumpa juga dengan Khidir. Apa kata Khidir? Setelah berjumpa, Musa berkata, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa membuat sebuah pertanyaan di sini. Dia mengatakan, Musa bertanya kepada Khidir, wahai Nabi Allah Khidir, bolehkah aku attabi'uka mengikuti kamu agar engkau mengajarkan pengetahuan yang kau miliki dari apa yang telah Allah ajarkan kepada? Kan pertanyaan ini, bertanya dulu kan, boleh enggak? Kan pertanyaan namanya. Artinya pertanyaan itu thariqah para nabi. Kemudian contoh yang lain, Allah sendiri dalam kasus apa? Kasus iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis tak mau. Maka Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai istakbarta am kunta minal alimin. Iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong ataukah engkau memang termasuk orang yang alim, merasa tinggi daripada diri? Ini kan pertanyaan juga kan sifatnya. Allah bertanya kepada iblis. Jadi Allah pun menggunakan thariqah su'al, bertanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi di dalam Al-Qur'anul Karim thariqah pertanyaan, karena memang pertanyaan itu salah satunya adalah miftah khazainil ilm. Jadi pembenar ilmu itu terkadang tersingkap dalam bentuk sebuah pertanyaan. Makanya dahulu di zaman sahabat, ini penting, jangan berfatwa sembarangan. Ada syariah itu kan pasukan khusus, bahasa kitanya Kopassus, pasukan khusus itu diutus oleh Nabi, dan Rasul tidak ikut dalam pasukan itu, maka disebut syariah. Kata Rasul, serang si anu, serang, menang dalam Quran. Ketika mereka pulang, ada seorang sahabat terkena luka di kepalanya. Ketika istirahat malam hari, rupanya mimpi basah, ihtilam. Ingat, ihtilam itu dari setan. Kalau antum mimpi basah, kan mimpi kencing di celana, bukan. Mimpi basah yang mimpi jima, hubungan suami istri, itu dari setan. Makanya para nabi itu tidak pernah ihtilam, karena ihtilam itu, mimpi basah itu dari setan. Jangan pula kemudian antum ketika mimpi bangun nyesal pula, kenapa nggak nyambung gitu. Harusnya antum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 3 kali ke arah kiri, suruh ludah kan, itu kata Nabi ya. Kemudian ganti posisi tidur, jangan di situ, cari tempat lain. Begitu caranya. Jangan tidur pula di situ lagi, nanti goda lagi sama setan nanti. Cari tempat lain. Ya kan? Jangan nyesal pula. Alhamdulillah semalam saya mimpi pula. Lebih celakanya mimpi pula sama istri tetangga. Wah, ya pula antum sedang disihir itu namanya. Artinya bahwa sahabat ini ihtilam, mimpi basah. Habis mimpi basah, dia meminta fatwa kepada sahabatnya. Saya semalam mimpi basah. Apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi besar? Semua sahabat mengatakan tidak ada. Kok harus mandi gitu. Akhirnya dia pun mandi, habis mandi sakaratul maut. Mati dia. Ada lukanya, habis mandi, lukanya memarah, sakit, mati. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Apa kata Rasul? Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sudah membinasakan dia, semoga Allah membinasakan kalian. Katanya Nabi SAW mengatakan, fa inna syifa'al i su'alun.
Obatnya orang bodoh itu bukan berfatwa, tapi bertanya. Kan? Obatnya orang bodoh bukan berfatwa, tapi bertanya. Makanya nanti ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, tahukah kamu siapa dia? Umar mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul, kapan kiamat? Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Artinya orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Makanya penting mengatakan la adri. Antum harus membiasakan kalimat la adri, la adri, la adri. Kalau antum tidak ada ilmu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tahu. Kenapa? Kalau antum mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka pasti antum akan mencari tahu dan antum pasti dapat ilmu. Tapi kalau antum tidak mengucapkan la adri, malah mengatakan adri, aku tahu, maka antum akan dicerca pertanyaan, maka antum akan menjawab dengan sesuatu yang tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Karena kalimat la adri itu kan mengunci. Saya tidak tahu, nggak mungkin dia tanya lagi. Kamu orang nggak tahu mau ditanya apa? Dan orang yang mengatakan la adri pasti pengen mencari tahu, dapat ilmu dia. Tapi orang yang sedikit-sedikit tahu dijawab semuanya walaupun ngaco gitu kan. Makin banyak pertanyaan, makin banyak jawaban, makin banyak jawaban yang ngaco, makin bodoh dia kan gitu ya. Makin nyesetin orang. Makanya la adri nisful ilmi. Ketika antum mengatakan saya tidak tahu, berarti separuh ilmu ada pada badan antum. Kalau antum dua kali menyebut la adri, sempurnalah ilmu antum. Karena la adri satu kali saja separuh ilmu itu kita dapat. Kalau dua kali, sempurnalah ilmu kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan itu menyingkap ilmu. Penting bertanya. Jangan malu. Tidak boleh malu dalam bertanya. Al-Asma'i, seorang ulama lughah, Al-Asma'i, ada kisahnya luar biasa Al-Asma'i. Bahkan ada satu kisah Al-Asma'i itu, suatu ketika dia safar talabul ilmi, kehabisan bekal. Kemudian dia pun nyasar di padang pasir. Berjumpalah tenda. Rupanya dalam tenda itu ada seorang nenek-nenek yang buta. Kemudian dia mengucapkan salam dan ingin dijamu lah bahasanya. Tetapi nenek ini mengatakan, tunggu, anakku sedang berburu. Tunggulah anak, karena dia buta masalahnya. Ada kambing mau disembelih, tidak bisa dia, nenek-nenek pun kan. Tiba-tiba setelah nunggu anaknya, datanglah dari kejauhan dua kuda. Yang satu ada penunggangnya, yang satu tidak ada penunggangnya. Kemudian setelah kuda itu datang, kemudian yang menunggang kuda mengucapkan salam kepada nenek itu, assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Kemudian penunggang itu mengatakan, yang sabar nek, anakmu terjatuh di tepi ketika berburu. Tidak diketahui jasadnya di mana, tapi ini kudanya. Nenek itu tiba-tiba mengatakan, ya sudah kamu turun, ini ada tamu Al-Asma'i dan kawannya, tolong sembelihkan kambing buat masak, kasihkan tamu. Kemudian nenek itu sholat, kemudian dia pun dalam sujudnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak bangun lagi dalam sujud, meninggal, ya kan? Tapi lihat kesabaran nenek ini. Al-Asma'i sampai mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat wanita sesabar orang itu. Dia hanya mengatakan, Allahumma jurni fi musibat. Ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang menimpa. So, enggak, kalau perempuan kan kalau dengar musibah apalagi anaknya meninggal, wah langsung teriak-teriak. Bukan gulung-gulung, guling tikar mana. Oh, nah sini enggak jelas gitu. Tapi aku tidak pernah melihat wanita sesabar dia. Subhanallah. Lah Al-Asma'i ini mengatakan, bima nilta ya Asma'i, bagaimana kau bisa menjadi ulama bahasa tersohor terkondang di dunia, dari mana kau dapat itu? Maka dia mengatakan, bi kathratis su'ali wa talaqqu fil hikmatin syurudi. Bi kathratis su'al, karena aku banyak tanya.
jawabannya. Sehingga aku seperti ini. Jadi ulama besar al-Asma'i. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan min ahammi maratibil ilmi husnus su'al. Dan di antara martabat-martabat ilmu adalah baiknya seseorang itu dalam bertanya. Berbobot gitu ya. Seperti Jibril ini kan berbobot, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, kepikir sahabat pertanyaan kayak gini. Gaya kayak orang Badui, pertanyaan kayak mahasiswa kan itu bahasanya gitu ya. Hebat kali orang ini bukan orang kaling-kaling yang nanya ini. Gayanya kayak orang Badui, Muhammad, tapi pertanyaannya berbobot. Makanya kelompoknya sahabat ini siapa dia kan gitu ya. Makanya Rasul bertanya, tahu nggak kamu Umar? Padahal Umar itu mulham loh. Umar itu cerdas. Dia kalau ngomong itu dikuatkan wahyu. Tapi dalam kasus Jibril dia nggak tahu. Dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis Jibril ini tidak bisa dikaji dalam satu pertemuan ya. Mungkin bisa 2-3 pertemuan, tidak apa-apa lah, pelan-pelan. Karena juga waktu yang memisahkan kita sudah syuruk juga. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi